dilaminasi, ditempel aja di dinding, kemudian itu nomornya itu nanti bisa ditunjukkan bahwa oh ini penyumbangnya siapa gitu aja. Kalau untuk kambing udah bisa. Kemudian untuk lainnya yaitu masalah lubang untuk tiap tahun, kemungkinan untuk dikeruk-keruk juga agar tidak menumpuk. Kemudian masalah saluran air juga perlu diperhatikan. Untuk sesi peralatan kita juga selama ini tidak sama. Mungkin hanya itu dari saya, dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Abdul bisa langsung. Saya akan jawab, mungkin menjelaskan ya mengenai kalung hewan kurban. Ya itu nanti buat catatan panitia ke depan. Sebenarnya ya kita semula mau pakai pilot, sapinya kita mau stempel pilot itu 4, 3, 2, 1 gitu. Cuma ya keterbatasan tenaga, waktu, orang yang peduli. Saya jujur aja, stres juga saya. Tapi alhamdulillah bahwa ini catatan, mudah-mudahan ke depan mungkin cukup dengan nomor aja, nggak apa-apa, bagus itu. Jadi badan sapi ditulisin ya, pilot 1, gitu, sapi 1, 2, 3 dan seterusnya. Maksudnya nomor 1 itu bukan satu yang didata di panitia, tapi diterima oleh panitia kurban. Contoh, kemarin terjadi rancu, nomor urut 1 kalau saya sapi RT4. Nah, yang datang duluan sapi terakhir malah itu. Data sapi terakhir. Nah, itu dicatatnya di nomor 1. Gitu. Meskipun soal nanti pemotongannya nanti berurutan dari mana, mekanisme itu aja. Ya, mudah-mudahan sebagai catatan. Ada apalagi udah ya cukup ya. Oke. Untuk masalah inventaris sebetulnya kalau tidak dicatat 100% ya enggak juga, karena untuk inventaris setiap tahun Pak Haji Suwaryono yang kita berikan kepercayaan untuk melakukan itu, dan beliau teliti yang pinjam siapa, kemudian kembalinya berapa ya. Cuma pada saat memang kita simpan itu kadang-kadang yang mungkin keamanannya barangkali yang perlu kita perhatikan. Untuk sholat Jumat barangkali nanti kita woro-woro Pak ya, sebelum pelaksanaannya kita akan coba untuk menghimbau para jamaah yang akan melaksanakannya untuk memakai masker ya. Itu barangkali solusi yang bisa kita sampaikan. Untuk lubang dan segalanya kayaknya udah permanen Pak, udah bagus, bisa digunakan untuk 7 turunan kayak gitu ya. Insya Allah bisa. Ya, mungkin lanjut Pak. Mungkin sebagai catatan bahwa koreksi malam ini adalah koreksi untuk penelitian yang akan datang. Jadi ya sekaligus mungkin ada masukan, jadi yang bisa saya memberikan pesan untuk panitia yang datang. Baik Pak, untuk berikutnya untuk memberikan koreksi dari masukan Pak. Terima kasih waktu yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemerintahan Pak tentang pencacahan daging, kemarin kita banyak menunggu untuk pencacahan daging. Jadi pemerintahannya agak lama, jadi waktunya seharusnya lebih cepat kemarin harusnya gitu. Jadi kita disesat dan daging kulitnya kulit itu belum. Terus dan sebagainya lah masih kekurangan di situ. Jadi harapannya ke depan bisa disesuaikan untuk antara pemerintah dan pedagang daging itu bisa statement bisa gitu, bisa jadi berjalan lancar sehingga waktunya bisa lebih cepat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya tadi di awal sudah sampaikan ya, jelasin bahwa panitia ada nganggur
penyesakannya kurang efisien. Tahun depan mungkin dicari yang lebih ahli gitu. Ini buat panitia ya, kita semuanya nanti kita sama-sama berpikir. Jauh sebelumnya kita sudah berpikir ke arah situ. Demikian juga atau mungkin jumlah panitia banyak yang nganggur gitu ya, ini perlu disikapi bersama-sama ya. Lanjut. Baik, Bapak mungkin masih ada Pak? Ibu, Silakan. Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, yaitu Bapak Ustadz Hendy Abdullah. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak Irwanto. Yang saya hormati Bapak Ketua PJS RW, Bapak Joko Stio. Juga yang kami hormati Bapak-bapak panitia sekalian, semua dan ibu-ibu rekan panitia sekalian. Terima kasih atas yang diberikan waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ya Pak ya. Yang pertama, kami ucapkan alhamdulillah, bersyukurillah bahwa pelaksanaan kurban telah selesai dengan sukses, dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua, saya juga kami dari seksi konsumsi ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pengerjaan kami dan menyediakan konsumsi dari pagi, baik kopi, teh, dan snack, lalu makan siang. Apabila ada kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang-kurang, misalnya kurang enak atau kurang apa gitu, mohon dimaklumi. Maklum kami juga yang masak beramai-ramai ya, bersama-sama gitu loh, bersama-sama. Mungkin cara mencicipinya kan berbeda-beda. Ada yang suka asin, ada yang manis gitu. Dan juga kami juga tidak bisa memenuhi selera bapak-bapak yang senang manis atau yang senang asin atau yang tidak suka asin gitu. Jadi kami tidak bisa memenuhi secara keseluruhan. Jadi sekali lagi kami mohon dibuka pintu maaf apabila masakan kami ya, penyajian kami kurang berkenan. Itu yang kedua. Yang selanjutnya kami juga seksi konsumsi di sini dari awal ini sekedar Bapak panitia dan ibu-ibu mengetahui semua, sekedar mengetahui aja bahwa kami sebagai panitia konsumsi komitmen bahwa dalam kita memasak di sini kita komitmen tidak akan membungkus gitu ya, membungkus atau membawa pulang makanan yang sudah matang sebelum acara selesai gitu. Jadi komit kami udah dari dulu. Jadi kami pun untuk makan saja, ibu-ibu, kita tunggu bapak-bapak selesai makan, baru kita makan. Jadi setelah bapak selesai makan, baru kita makan. Lalu kalau ada sisa, baru kita bungkus gitu. Jadi ini bukan kartu ya Pak ya. Jadi saya cuma supaya menghindari prasangka yang tidak baik gitu. Karena ya saya juga dengar begitu gitu. Jadi kami mungkin ada bungkus-bungkus gitu. Setelah acara selesai, ada sisa kuah yang dibungkus juga ibu-ibu gitu. Barangkali mungkin bisa buat masak yang lain gitu. Ini secara ininya gitu, secara lalu mungkin mudah-mudahan tahun ini bapak-bapak tidak ada yang kebagian tulang aja gitu. Jadi mungkin tahun lalu ada yang kebagian tulang saja katanya. Nah, padahal itu makanan disendokin sama Pak RW, Pak Ujang gitu. Jadi disendokin, mungkin ada tulang, tapi ada dagingnya, nggak mungkin tulang aja gitu. Jadi saya maksudnya mau kombinasi ya Pak ya. Jadi ada berita-berita begitu
Jadi kita nggak enak. Saya dapat tulang luar, ibu-ibu kukus gitu. Jadi saya tidak enak melihatnya gitu. Kami tidak enak sebagai panitia konsumsi. Jadi kita cuma sekedar diketahui aja gitu. Lalu untuk selanjutnya Pak, saya ada usulan mungkin kepada Ketua BKN bahwa untuk kedepannya mungkin seksi konsumsi bisa bergilir gitu. Jadi yang masak kami juga sebenarnya tim ini dari beberapa tahun yang lalu terdiri dari beberapa perwakilan dari RT-RT gitu, dari satu-satu gitu. Tapi mungkin kurang mewakili kalau satu-satu. Jadi kalau saya usul aja gimana untuk tahun kedepannya ditugaskan RT berapa dengan RT berapa tugas memasak daging kurban gitu. Mumpung mungkin ada bapak-bapak RT di sini sekarang. Jadi mungkin nanti selanjutnya bisa dikondisikan terserah untuk tahun depan RT mana dulu yang kebagian tugas. Demikian Pak dari saya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maimun. Iya, sebagai catatan Bu, makanannya enak banget. Terima kasih. Baiklah, mungkin untuk wakilnya koreksi atau usulan terakhir dari Bapak mungkin kami mohon. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu. Sebenarnya Bu, kalau menurut saya nih, yang namanya daging itu nggak usah dikasih bumbu yang macam-macam juga enak untuk saya. Gitu. Marangi aja kan cuma kecap aja enak. Iya, marangi itu kecap doang enak. Apalagi kalau dikasih bumbu. Jadi sebenarnya ya sudah cukup lah. Kemudian yang kedua untuk masalah bergilir, ya nanti kita bicarakan dengan kepanitiaan yang akan datang karena bagaimanapun juga apa yang sudah berjalan selama itu adalah sudah merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan kita bersama. Adapun ada suara-suara sumbang itu biasa Bu, ya kita memang harus jadi cecak budak Bu. Kalau kita jadi cecak yang kupingnya itu sensitif, nggak jalan-jalan. Jadi kalau cecak budak, ngapain aja dia budak naik terus. Karena yang budak ini udah sukses, ya. Yang kupingnya sensitif, nggak maju-maju, gitu. Jadi itu biasa Bu, ya. Tantangan bagi orang yang berbuat baik ya selalu ada saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai koreksi terakhir mungkin kalau mohon perwakilan dari Bapak Aris untuk memberikan keseluruhan pelaksanaan kemarin mungkin dari sisi angsuran mungkin bisa karena Bapak kan secara langsung melihat. Kami persilakan Bapak Aris. Dua Pak, dua nih bener nih, dua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Idam. Apa yang disampaikan Pak Irwanto bahwa panitia bukan Pak Irwanto, bukan Pak Idam, tapi kita semuanya, termasuk saya tentu. Jadi kalau memang ada koreksi itu memang betul yang disampaikan Pak Idam tadi bahwa bukan dari panelis atau ketua. Tetapi kita sebagai panitia yang lain-lainnya yang sesuai bidang-bidangnya itu sifatnya itu bukan mengkoreksi tapi kan memberikan masukan. Kalau toh juga akhirnya nanti ada berhubungan dengan apa yang telah jadi kembali ini budal ini itu adalah bagian daripada masukan untuk depannya. Ada satu saja sebenarnya, tapi ini sebenarnya masukan dari teman-teman yang sudah jauh-jauh hari yang sampai sekarang kita belum bisa melaksanakan itu, termasuk dan saat saya juga menjadi ketua panitia. Apa itu? Pertama saya mulai dengan kambing aja dulu. Kalau kambing itu hak pengkurban itu jelas. Kambingnya hak namanya, hak pengkurbannya ya dari hak itu. Hak pengkurban. Jadi dia tidak terpisah.
kambingnya harganya 2 juta, akon kurbannya dari kambing harga 2 juta. Kambingnya harganya 3,5 juta, akon kurbannya dari harga kambing itu 3 juta. Dan itu sudah mulai berjalan sekian tahun. Tetapi untuk sapi memang sampai dengan saat ini belum bisa sampai ke sana. Harapannya ke depannya ada nggak caranya, polanya, metodenya yang mudah bisa seperti itu. Akon kurbannya sapi ini, kemudian mereka dapat jatahnya dari sapi ini sesuai. Apalagi kalau dibandingkan dengan sapi, kalau kita lihat itu kan harganya macam-macam. Harga sapi macam-macam. Kalau di compare kaitannya dengan jenis sapi, kaitannya dengan jumlah kilo. Ada yang sapi 300 kilo, mungkin ada sapi yang 350 kilo, ada yang sapi 400 kilo dan seterusnya. Tapi hak kurbannya sama, sapinya mungkin juga sama. Kemarin saya coba dialog dengan beberapa orang, kalau seandainya bisa dijalankan tahun ini, coba dijalankan. Tapi kalau seandainya nggak bisa, ya sudah, kita kembali ke seperti semula lagi. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita bisa menyesuaikan itu. Tetapi ini nggak ada unsur yang lain, hanya ingin mencocokkan saja. Sifatnya hanya pengelolaan saja gitu. Bukan berarti jangan nanti dihubungkannya, wah nggak ikhlas, jangan begitu. Oh nggak rela gitu, jangan dihubungkan itu. Tapi hubungannya dengan teknis pengelolaan. Kita mengcompare kesesuaian dengan jenis yang kita tuhankan. Karena kami kita juga bisa. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan itu. Mudah-mudahan. Paling tidak bukan jumlah kilonya, tapi kecocokan terhadap yang kita kurbankan. Karena dari binatang itu punya hak kita di binatang itunya gitu, di kurbannya itu. Bukan di kurban yang lainnya. Kalau di kurban yang lainnya itu bukan hak kita sebagai kurban. Kita hanya bagian aja jadinya, seolah-olah jadi bagian daripada orang yang berkurban. Tapi bukan kita sebagai hak kurban. Kalau bisa gitu, dengan metode yang bagaimana tidak menyulitkan, karena kalau seandainya yang disulit, akhirnya juga jadi tidak baik. Jadi saya itu saja yang masukan untuk kedepannya. Kalau yang sekarang ini sama-sama kita jalankan, dan alhamdulillah banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh tidak panitia yang diketuai oleh Pak Irwan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Ada pertanyaan dari Pak Aris mungkin mengenai hak untuk kambing sudah jelas, tapi mungkin untuk sapi untuk perasaan dari sini ada kalian mungkin terima kasih Pak Aris atas masukannya. Memang untuk kambing ya, sejak awal kita memberikan kepada pengurban sesuai dengan kambing yang dikurbankannya. Karena kalau kambing itu memang harganya berbeda, kemudian paha yang diterima oleh si pengurban itu sesuai dengan kambing yang dikurbankannya, gitu. Kalau sapi, walaupun sapinya berbeda, tapi berat, ya, berat yang diterima oleh si pengurban itu sama. Ya, barangkali ini harus dibedakan juga Pak Aris. Kambing yang harga 4 juta dengan kambing yang harga 3 juta, pahanya itu pasti berbeda. Tapi kalau sapi, ya, sapi yang harganya 30 juta dengan yang 40 juta, kemudian daging yang diterima oleh si pengurban itu tidak lebih dari sepertiga, sama beratnya 2 kilo kalau nggak salah ya, 2 kilo, oh 3 kilo, ya 3 kilogram, ya 3 kilogram. Jadi kalau menurut saya, kalau memang mau diupayakan sesuai dengan sapi yang dikurbankan, itu bagus, ya, karena sama dengan kambing. Tapi kalau saya melihat kayaknya kok sulit gitu, apalagi kalau jumlah sapinya belasan. Barangkali kalau sapinya hanya 2 atau 3,
bisa kita lakukan seperti itu. Tapi kalau yang jumlah sapinya itu sampai 10 ke atas, kayaknya kok kita nanti jangan-jangan panitia ini saling apa gitu ya, saling menyalahkan gitu. Jadi kayaknya kalau menurut saya agak sulit gitu. Oleh karena itu kembalilah kita kepada hukum asal ya. Allah itu kan menyuruh kita pada yasiru, permudah. Tambahkan lagi wala tu'aksiru, jangan dipersulit. Udah permudah jangan dipersulit. Toh itu tidak menyalahi syariat ya. Dan kalaupun si pengurban itu tidak menerima juga tidak menyalahi syariat sebenarnya ya. Tapi memang afdolnya si pengurban itu merasakan ya daging yang dikurbankannya tidak lebih dari 1/3 dari yang dikurbankan. Kurang dari 1/3 boleh ya, tapi kalau sampai lebih dari 1/3 itu tidak boleh. Nah, tinggal nanti bagaimana dikondisikan pada panitia berikutnya ya. Kalau saya bayangkan kalau sapinya 1, 2, 3, 4 mungkin masih bisa, tapi kalau sampai 10 atau belasan kayaknya kok agak sulit gitu ya untuk kita lakukan seperti itu ya. Ini barangkali pandangan saya ya seperti itu. Terima kasih. Barangkali satu lagi kali Pak Idam. Baik, kalau ini masih ada Pak, tambahan satu Pak. Ada? Pak Dede mungkin. Sudah, silakan dari pengawas kambing. Ini jangan melihat ketua panitia saya protes atau bukan protes, komentar nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tadi belum dipecah-pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa nih? Ya, terima kasih. Saya melihat harus ada regenerasi dari segi tukang potong. Kita melihat kebetulan kita punya suhu dalam bidang ini, jadi perlu menyusun generasi-generasi penerus kita. Yang untuk itu kesempatan bagi abah kita, suhu kita, Abah Herman. Jadi mohon pandangannya untuk hal ini. Terima kasih. Singkat aja Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga sudah berkali-kali tolong kepada rekan-rekan untuk belajar memotong. Cuman kadang-kadang kalau di waktu di lapangan, kalau di biasa ngomong saya bisa, begitu ke tempatnya gak buku. Makanya sebenarnya saya ajari cara memotong, cara makan golongan kurban. Bahkan saya wariskan nanti golongnya 1. Kalau yang sudah bisa betul, saya wariskan. Ada yang berani, saya wariskan golongnya 1, ya kan? Berarti udah dibiasakan golongnya sama saya. Saya sudah berkali-kali tolong karena saya sudah sepuh, persatuan guru sepuh dari tahun 95 kalau mau saja saya mulai berpengalaman itu udah berapa tahun di sini. Tolong harus ada penggantinya, ya kan? Kadang-kadang saya lagi motong juga direcokin. Mohon maaf ini, kalau kita lihat, seratnya, yang motong siapa, yang direcokin ini kadang-kadang pas keluar sama saya suka kira tapi tolong ke depannya nanti, kalau bapak-bapak yang baru sama motong silahkan diajarin motong karena seratnya ada 3, ya kan? Ada serat pengertian, serat rambung, serat buntut itu harus betul-betul di situ. Terus kedua ketika lagi motong, udah dipotong, potong lagi. Itu saya tidak sebut namanya. Itu gerecokin terus Pak, kadang-kadang keder di situ. Setiap itu makanya kedepannya mungkin karena sekarang alat sudah canggih, sudah bagus, mungkin yang bilang cukup 2 orang aja. Kira-kira siapa yang generasinya siapa nih?
generasinya mungkin di sini bisa juga Pak Halim sama Pak Jamduli itu. Pak Jamduli bagus. Saya cenderung ke Pak Jamduli. Misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada sesi pemberian semacam ucapan terima kasih dari ketua panitia kepada salah satu direktur kepada Bapak Wanto pemberian sesi ini ya kepada. Baik, terima kasih. Ini acara mendekati yang terakhir sebelum kami serahkan kepada Ketua DKM. Saya atas nama pribadi panitia seluruhnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia, lebih khusus pada para donatur, dan mohon maaf bahwa kami tidak bisa memberikan apa-apa kepada Bapak Ibu semuanya termasuk kepada donatur. Ucapan terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik semuanya. Terlebih ini saya akan mulai memberikan ucapan terima kasih lebih khusus kepada para donatur yang berada di luar, bukan jamaah kita, yang mana akan kami sampaikan kepada salah satu yang rutin selalu membantu di Masjid Nurul Haq. Dan pada tahun ini di perayaan Idul Adha ini kami panitia mendapatkan bantuan dari salah satu musola di luar Bumi Lestari atau Nurul Haq. Mohon berkenan dan mohon maaf apabila kami memberikan semacam plakat atau apa ini, nanti mohon diterima, dan kami atas nama panitia dan juga atas nama pengurus mengucapkan beribu terima kasih atas sumbangsinya yang telah diberikan kepada kami panitia Idul Adha 1440 Hijriah. Dan kami mohon kesediaan mungkin yang mewakili Bapak Ahmad Setiadi ya, saya akan memberikan plakat, mohon diterima. Wakil dari desa. Dengan ucapan terima kasih kami berikan semacam figura ucapan terima kasih, mudah-mudahan ini bisa terpampang di musola sana sehingga nama Masjid Nurul Haq bisa dikenang di ini. Terima kasih. Kalau ada perkataan silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwanto ya, dan pada semua panitia yang telah memberikan, kaget juga saya telah memberikan plakat ini. Yang ini mungkin sangat berarti buat teman-teman kami di Musola Plaza Senayan. Ya, alhamdulillah kalau memang berhubungan dengan siap Islam itu memang kami insya Allah akan ya mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua panitia yang jelas pelaksanaan Idul Kurban pada tahun ini itu semakin membaik dari yang sebelumnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung Pak Edi nanti Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Ini bungkus satu. Ketua Panitia 2021. Sebuah jaminan bank, Pak. Kalau Pak Ahmad ketua, saya sekretaris. Baik, terima kasih. Mohon kesediaan dalam hal ini saya atas nama
panitia mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah berkenan membantu kami selaku panitia pelaksana. Ya, sebelum kami serahkan kepada Ketua DKM baik mandat maupun pertanggungjawaban kami, mungkin dari RT-RT yang mewakili yang sudah kami kirimkan melalui PDF yang mewakili warganya, apakah pertanggungjawaban kami diterima? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka dengan secara simbolis saya secara pribadi akan menyerahkan mandat dan pertanggungjawaban kami kepada Ketua DKM yang dilanjutkan untuk dibubarkan, sehingga sekaligus mungkin nanti saya berpesan supaya dibentuk ketua panitia kembali supaya perjalanannya mendekati tahun depan insya Allah jauh lebih baik daripada yang sudah ada. Langsung saya akan memberikan secara pertanggungjawaban saya dengan membaca alhamdulillah. Saya serahkan pertanggungjawaban panitia Idul Kurban 1400 Hijriah dan saya kembalikan mandat sepenuhnya kepada Ketua DKM Masjid Zuhur Bapak Dosa Junaidi Abdullah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirabbil alamin, dengan senantiasa mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, saya terima laporan pertanggungjawaban ini Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban, dan dengan ini pula saya nyatakan bahwa kepanitiaan pemotongan hewan kurban Masjid Zuhur Haq 1441 Hijriah pada hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 tepat pukul 9.40 dinyatakan dibubarkan. Dengan dibubarkannya panitia, maka secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab kami sebagai panitia maka berakhir pula. Untuk selanjutnya, sebelum doa penutup, kita lanjutkan dengan pemilihan mungkin atau penunjukan untuk kepengurusan yang akan datang kepada Bapak yang sudah kami serahkan untuk memimpin acara. Terima kasih Pak Idam. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon waktu sebentar untuk kepanitiaan tahun yang akan datang dalam hal pemotongan hewan kurban ini. Kami selaku pengurus memang sudah berupaya untuk mencari sumber, mencari masukan